kita mulai mata pelajaran, coba dari apakah ini siapa? Nabil, coba Nabil, ntar absen siapa aja yang ada ya. Nah, setelah absen setelah ya. Nah, untuk sebelum belajar ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Bapak pimpin doanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, untuk materi sebelumnya kita mempelajari tentang penyakit batin banyak bicara. Nah, kemarin itu penyakit batin banyak bicara yang dalam bab ciri-ciri kami selalu video. Nah, untuk yang sekarang kita mempelajari ada dalam berbicara. Nah, ada berbicara dan berbicara ini kok kita harus mempelajari apa harus mempelajari? Nah, karena dalam ketika kita dalam berbicara itu nggak ada ketika kita tidak ada pada ketika berbicara. Nah, maka seseorang itu bakal enak membuat ya. Maka kali ini kita belajar tentang adab dalam berbicara. Nah, untuk adab dalam berbicara ini ada 5 poin. Yang pertama itu berpikir sebelum berbicara. Berpikir sebelum berbicara. Yang kedua itu berbicara dengan jelas tanpa bertele-tele. Nah, yang ketiga ini tidak mengucapkan batilan. Jadi mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan sesuai dengan faktanya. Yang ketiga, yang keempat itu tidak berkata keji atau mencela. Nah, yang kelima ini tidak sombong dan banyak berbicara. Nah, makanya kita pelajari sekarang itu 2 poin terlebih dahulu. Yang pertama itu berpikir dalam berbicara, dan yang kedua itu berbicara dengan jelas tanpa bertele-tele. Nah, yang pertama berpikir dalam berbicara. Berpikir dalam berbicara ini kenapa harus berpikir dulu sih? Kenapa kita harus hendak berbicara? Berpikir dulu dalam berbicara. Ada yang tahu? Kenapa? Abdul Rahman, ada yang tahu? Nggak tahu. Jaka? Tahu? Nah, tahu. Nah, kenapa harus berpikir dulu dalam berbicara? Nah, kita itu ketika berbicara itu harus berpikir dulu, karena kita ketika berbicara itu harus menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang enak di hati orang tersebut. Nah, apabila ketika kita berbicara tidak sopan atau sampai kita berbahasa kasar, apakah orang itu bakal nyaman? Enggak kan? Nah, berbahasa kasar, apakah orang itu bakal nyaman? Enggak kan? Nah, maka kita itu ketika dalam berbicara itu harus berpikir dulu. Berbicara dalam berbicara. Jangan sampai kita nih, misalkan Asdi berbicara kata-kata sendiri sampai kata-katanya sampai kasar, sampai kata-katanya dari sana. Nah, kalau sampai kayak gitu, kita harus berpikir dulu nih. Kita ketika cara berbicara atau berbicara sama kelas, ada kelas beda, jangan sama. Ya. Nah, itu buat yang pertama. Nah, yang kedua ini berbicara dengan jelas dan terang. Kenapa sih kita harus berbicara dengan jelas? Ada tahu nggak? Ada yang tahu? Kenapa harus jelas?
Edit. Nah, ketika kita berbicara kitanya nggak jelas atau kitanya berbicara itu, maka orang itu bakal jenuh. Nah, kalau misalkan ya jaka ketika ngobrolnya apa ya, lurus saja, lurus itu istilahnya bertanya diulang-ulang terus. Nah, itu jenuh nggak kita ngobrol? Jenuh, bosan nggak? Bosan. Nah, ketika kita berbicara itu maka harus jangan bertanya, jangan sampai kita jangan sampai ulang-ulang, jangan sampai seperti itu. Nah, maka ketika kita berbicara dengan teman itu atau dengan siapa juga harus sampai nyaman. Harus nyaman. Ketika seseorang nyaman ngobrol sama kita, bakal ngobrol lagi sama kita. Malah ketika orang itu ngomong jawab. Benar nggak? Coba dari dua poin itu, apakah ada yang tanya? Apa? Gimana kalau misalkan kita berbicara atau ngobrol sama orang yang juga, memang kita harus menyebut nama, misalnya nama, langsung menyebut nama daripada pelanggaran itu. Oke, bagus. Obrolan. Nah, untuk ketika kita berbicara ke kanan, tapi belum jalan belum secara langsung itu masih. Tapi kalau misalkan kita berbicara dengan orang itu harus ada kata awalan. Kalau misalkan di Sunda ya, di Sunda itu kalau misalkan paman itu disebut teman ya, atau misalkan buat ya. Nah, kalau misalkan ke Jaka gitu, Mangjaka gitu, bilang kayak gitu. Jangan sampai bilang Jaka, mulutnya gitu kalau ke paman atau ke yang gitu itu. Ya, tapi harus kalau misalkan itu Mangjaka atau misalkan di bahasa Indonesia Om gitu, Om Jaka itu. Nggak boleh sampai kita menyebutkan nama langsung. Nah, kenapa kita harus paman itu harus menggunakan Om atau misalkan paman? Nggak boleh menggunakan nama langsung. Nah, karena di situ kita ada kurang atau enggak tidak berada pada orang yang benar. Itu harus, makanya harus ada kata awalan. Kalau nama itu paman, sama itu disukai. Nah, ada yang lagi? Nggak ada. Nah, di sini kalian saya bagi dua kelompok, ya. Yang dipimpin oleh kedua ini pasti. Nah, coba dari dua poin ini yang disampaikan, coba minimal 3 contoh, ya, 3 contoh dari dua poin tersebut. Poin pertama tadi apa? Yang poin pertama ada apa? Ya, berpikir sebelum bicara yang kedua. Nah, berbicara dengan jelas. Nah, coba dari kalian buat contoh. Seperti apa sih kalau misalkan yang dalam bicara dari dua poin ini yang disampaikan, coba minimal 3 contoh, ya, 3 contoh dari dua poin tersebut. Poin pertama tadi apa? Dan poin pertama ada apa? Ya, berpikir sebelum bicara yang kedua. Nah, berbicara dengan jelas. Nah, coba dari kalian buat contoh. Seperti apa sih kalau misalkan yang dalam bicara dan orang yang tidak jelas atau orang yang tidak dalam bicara. Coba saya kasih 5 menit buat kalian cari nama tersebut. Dan kita dari salah satu kelompok
Siapa pelakunya? Nyata, depan nyata. Ayo, depan nyata, depan. Nah, ini kelompok satu nih, dari kelompok dua siapa? Coba depan. Aduh, nah, coba dari siapa dulu nih? Jadi kalau ini aja deh, kalau misalkan Jaka, poin pertama aja. Coba poin pertama seperti apa? Ya, begitu. Seperti apa? Banyak apa? Bagus, benar nih kata ini ya. Jadi ketika berbicara ini tidak boleh ada ejekan gitu. Kita tidak boleh mengejek ya. Karena ketika kita mengejek ini orang merupakan kita. Terus tidak boleh ada nama orang tua. Nah, benar. Ketika kita berbicara juga tidak boleh nama orang tua kita misalkan ada yang disebut nama orang tuanya, itu nggak boleh disokan, ya. Nah maka dari sini maka kita ini dalam poin pertama ini kita harus menjaga, harus berpikir dulu bagaimana kita. Ayo depan, depan. Nah ini kelompok satu nih, dari kelompok dua siapa? Coba depan. Aduh. Nah, coba dari siapa dulu nih? Jadi kalau ini aja deh, kalau misalkan Jaka, poin pertama aja. Coba poin pertama seperti apa? Ya, begitu. Seperti apa? Banyak apa? Bagus, benar nih kata ini ya. Jadi ketika berbicara ini tidak boleh ada ejekan gitu. Kita tidak boleh mengejek ya. Karena ketika kita mengejek ini orang merupakan kita. Terus tidak boleh ada nama orang tua. Nah, benar. Ketika kita berbicara juga tidak boleh orang tua kita misalkan ada yang disebut nama orang tuanya, itu nggak boleh disokan, ya. Nah maka dari sini maka kita ini dalam poin pertama ini kita harus menjaga, harus berpikir dulu bagaimana kita ini untuk apa? Untuk berpikir dalam berbicara. Nah untuk yang kedua, mangga. Dari poin yang kedua yaitu pembicaraan jelas. Jadi dimaksudkan berbicara yang jelas ini dalam bentuk pelafalannya. Jika kita ingin berbicara maka harus jelas, tidak boleh ada satu kata pun yang kurang jelas ataupun tidak berbelit-belit. Nah di situ berbicara jelas juga bisa dimaksudkan tidak boleh ada berbahasa asing atau kalau misalkan seperti
kita berbicara tanpa ada yang dimaksud, apakah kita bakal ngerti atau enggak dalam berbicara? Enggak bakal kan? Malah kita ketika berbicara juga, kalau kita langsung ke intinya, terkadang orang-orang tuh beda-beda gitu. Apakah ada yang sibuk, ya, ada yang enggak. Nah, mungkin segitu dulu aja ya dari sebelum maka untuk kembali ke tempatnya. Nah, untuk minggu depan pertemuan selanjutnya kalian coba pelajari ya 3 poin tersebut yang tadi ya, apa aja tidak menyebabkan kebatilan, yang tadi yang keempat itu tidak berkata keji atau mencela, yang kelima itu tidak sombong dan dalam bicara. Kalau ada yang ditanyakan, nggak ada. Kalau nggak ada, kesimpulannya. Nah, kesimpulannya ketika kita berbicara itu harus menggunakan 2 poin, ya 5 poin. Cuman yang kita sampaikan, yang saya sampaikan 2 poin yang kita pelajari. Nah, 3 poin ini kita pelajari sendiri di rumah dan kita bahas kita bahas bersama-sama. Mungkin segitu aja ya. Paham? Paham. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.